Paus Fransiskus, pemimpin pertama Gereja Katolik Roma asal Amerika Latin, telah meninggal dunia. Kardinal Peter Turken tetap diam melewati setiap berita utama, setiap kekhawatiran soal kesehatan, dan setiap momen sunyi yang mengarah pada wafatnya, Paus Fransiskus. Namun kini, keheningan itu pecah, dan apa yang baru saja ia katakan mengguncang Vatikan. Kita mulai di sini, di Vatikan, tempat puluhan ribu pelayat terus berdatangan melewati peti jenazah Paus Fransiskus setiap jam. Dalam momen yang tertangkap di luar catatan resmi, Turken mengucapkan kalimat yang begitu tak terduga, begitu menghantui, hingga membuat bahkan para insider yang paling setia berhenti dan mempertimbangkan ulang segalanya. Kardinal Peter Turken akhirnya memecah keheningannya soal Paus Fransiskus. Dan apa yang ia ungkapkan bukan hanya mengganggu, tetapi juga bersifat pribadi, emosional, dan sangat mengusik. Apa yang sebenarnya terjadi di hari-hari terakhir itu? Dan siapa yang membuat keputusan yang tak bisa dibatalkan, kemerosotan yang rapuh? Pada awal 2025, kesehatan Paus Fransiskus tak lagi menjadi perhatian pribadi semata. Ini telah menjadi krisis yang sunyi. Selama bertahun-tahun, dunia menyaksikan dia terus maju meski mengalami nyeri lutut kronis, operasi, dan kelelahan. Namun apa yang terjadi pada Februari benar-benar berbeda. Pada 14 Februari, Paus Fransiskus dirawat di Rumah Sakit Jali, Roma, setelah berminggu-minggu menderita bronkitis yang semakin memburuk. Batuk yang awalnya hanya mengganggu berkembang menjadi sesuatu yang jauh lebih serius. Tes menunjukkan pneumonia bilateral, infeksi parah di kedua paru-paru. Dokter juga menemukan infeksi saluran pernapasan polimikroba, yang berarti lebih dari satu jenis bakteri berbahaya menyerang paru-parunya. Ini merupakan kombinasi yang berbahaya bagi siapapun, apalagi bagi Paus berusia 88 tahun dengan riwayat komplikasi pernapasan. Untuk pertama kalinya sejak operasi kolon pada 2021, bahasa resmi Vatikan mulai terdengar hati-hati. Meski pernyataan, pers tetap singkat dan terukur. Di belakang layar Paus menjalani terapi oksigen aliran tinggi dan transfusi darah. Desas-desus soal masalah ginjal tahap awal juga beredar. Bahkan ada laporan soal gagal napas sementara, meski Vatikan tak pernah mengonfirmasinya. Paus tetap dirawat di rumah sakit lebih dari 5 minggu. Setiap hari membawa ketidakpastian. Tidak ada kemunculan di jendela, tidak ada foto melambai ke umat. Bagi seorang pemimpin yang selama masa kepausannya dikenal sangat terbuka pada publik, tingkat ketidakhadiran ini sungguh tak biasa. Juru bicara Vatikan menggambarkan kondisinya sebagai stabil, namun tetap diawasi. Namun, tidak adanya tanda pemulihan yang terlihat membuat banyak orang tak yakin. Lalu pada 23 Maret, pengumuman datang. Paus Fransiskus akan dipulangkan. Beritanya disambut campuran antara lega dan bingung. Lega karena itu menunjukkan ada kemajuan. Bingung karena mereka yang melihatnya beberapa hari sebelumnya menggambarkan dia lemah, terlihat kesulitan berbicara dan bergerak, dan sama sekali tidak sehat. Vatikan bersikeras dia akan melanjutkan pemulihan di Casa Santa Marta, kediamannya di dalam kota Vatikan. Namun bahkan setelah kembali ke rumah, Paus tetap tidak muncul di depan publik. Dia melewatkan pertemuan, membatalkan audiensi umum mingguan. Pada kesempatan langka ketika dia berbicara, itu hanya melalui pernyataan tertulis singkat atau video rekaman singkat. Bagi seseorang yang dulu dikenal karena komentar spontan dan interaksi jujur, keheningan itu berbicara banyak. Lalu datanglah Paskah. Pada 20 April, Paus Fransiskus muncul di jendela Basilika Santo Petrus untuk memberikan berkat tradisional Urbi et Orbi. Itu menjadi penampilan publik terakhirnya. Apa yang seharusnya menjadi momen penuh harapan dan pembaruan justru terasa muram. Fransiskus tampak kurus, suaranya lemah. Dia harus dibantu ke jendela. Bahkan dari kejauhan, sesuatu jelas tidak beres. Namun, tidak ada pengakuan resmi soal penurunan kondisinya. Tidak ada buletin medis yang diperbarui, hanya lebih banyak keheningan. Mereka yang dekat dengan Vatikan mulai khawatir, bukan hanya soal kesehatannya, tetapi juga soal siapa yang mengambil keputusan di sekitarnya. Mengapa dia dipulangkan begitu cepat? Siapa yang menilai dia cukup sehat untuk pulang?
Jawabannya untuk saat ini masih tersembunyi. Lalu pada 21 April, kurang dari sebulan setelah kepulangannya, Vatikan merilis pernyataan singkat. Paus Fransiskus telah meninggal dalam tidurnya. Penyebabnya disebut sebagai gagal jantung akibat komplikasi dari stroke. Dunia berduka. Bendera diturunkan setengah tiang. Lonceng berdentang. Namun di balik tembok-tembok Vatikan, sebuah percakapan berbeda mulai terjadi. Bukan tentang berkabung, tetapi tentang pertanggungjawaban. Dan yang mengajukan pertanyaan, paling menyakitkan bukanlah orang luar, tetapi seseorang dari dalam. Seseorang yang dulu memilih diam. Sebuah kehidupan di balik pintu tertutup. Setelah keluar dari rumah sakit Gemelli pada 23 Maret, Paus Fransiskus kembali ke Vatikan dengan harapan banyak orang bahwa ia akan pulih perlahan namun pasti. Namun, hari-hari berikutnya justru menceritakan kisah lain. Alih-alih perlahan kembali menjalankan tugas-tugas kepausan, Fransiskus hampir sepenuhnya menghilang dari pandangan publik. Bagi sosok yang selama ini dikenal karena kehadiran fisiknya di tengah umat, ketidakhadiran ini mengusik banyak pihak. Audiensi umum dibatalkan. Acara-acara tradisional Pekan Suci didelegasikan kepada orang lain. Bahkan mereka yang bekerja di dalam Vatikan mulai berbisik bahwa Paus kini sulit diakses, terisolasi di kediamannya di Casa Santa Marta, dan dikelilingi lingkaran dalam yang jauh lebih terbatas dari biasanya. Secara resmi, pesannya tetap sama. Ia sedang beristirahat, memulihkan diri dan diawasi. Namun dari luar terlihat cerita yang berbeda. Tidak ada kunjungan kejutan kepada umat. Tidak ada sapaan dadakan kepada wisatawan. Tidak ada pidato minggu dari jendela. Hari berganti minggu. Dan tetap tidak ada yang melihatnya. Secara pribadi, beberapa orang dalam Vatikan mulai mempertanyakan sifat perawatan pasca rawat inap Paus. Mereka yang dekat dengannya mencatat bahwa para ajudan lama tak lagi terlihat seperti biasanya. Beberapa bahkan dilaporkan telah dipindahkan ke tugas lain. Sebagai gantinya, muncul wajah-wajah baru. Profesional medis, penasihat, asisten, banyak di antaranya yang sebelumnya bukan bagian dari staf inti Fransiskus. Pergantian ini tidak diumumkan, juga tidak dijelaskan. Vatikan memang selalu beroperasi dengan lapisan protokol dan privasi, tetapi bahkan menurut standar mereka, perubahan ini terasa sangat buram. Salah satu sumber menyebut suasananya sebagai dikunci rapat. Sumber lain menggambarkannya sebagai kendali penuh kehati-hatian. Beberapa jurnalis Vatikan mencoba mengajukan pertanyaan secara publik. Mengapa Fransiskus tidak terlihat? Mengapa tidak ada pesan video atau audio? Mengapa tidak ada pembaruan kesehatan yang rinci? Namun mereka hanya disambut dengan keheningan atau jawaban yang hati-hati. Bapa Suci sedang dalam pemulihan, menjadi jawaban yang diulang-ulang. Beliau menghargai doa-doa Anda. Pada saat yang sama, muncul pergeseran nada halus dalam pengarahan pers Vatikan. Juru bicara yang sebelumnya menekankan ketahanan Fransiskus kini terdengar lebih berhati-hati. Mereka berbicara tentang fase yang delikado, pemantauan yang cermat, dan kebutuhan akan istirahat yang diperlukan. Ini adalah pesan yang dirancang dengan hati-hati, menenangkan tanpa menjelaskan. Di balik pintu tertutup, beberapa kardinal mulai merasa gelisah. Selama lebih dari 1 dekade, Paus Fransiskus membangun citra sebagai pemimpin yang mudah diakses, transparan, dan dekat dengan umat. Namun dalam minggu-minggu terakhirnya, rasanya seperti ada tirai yang ditutup rapat. Bahkan mereka yang telah menjadi penasihatnya selama bertahun-tahun mendapati diri mereka tersingkir dari pengambilan keputusan. Salah satu di antaranya adalah Kardinal Peter Turken, sekutu lama Fransiskus dan dulunya salah satu suara paling menonjol untuk pembangunan manusia dalam gereja. Turken tetap diam sejak mengundurkan diri dari jabatannya di Vatikan pada 2021. Ia tidak pernah berbicara di depan umum mengenai kesehatan, paus atau perubahan yang terjadi dalam beberapa minggu terakhir, tetapi ia memperhatikan. Dan ia bukan satu-satunya. Di seluruh Vatikan, muncul rasa bahwa sesuatu yang krusial telah bergeser. Bukan hanya dalam kondisi Fransiskus, tetapi dalam siapa yang mengendalikan respons terhadapnya. Seseorang atau sekelompok kecil orang telah mengambil alih proses pemulihan paus.
Pertanyaannya adalah, apakah mereka menolongnya atau justru menyembunyikannya? Sehari sebelum pengumuman soal perawatan rumah sakitnya diumumkan kepada publik, seorang orang dalam Vatikan mengatakan secara off the record kepada sebuah surat kabar Italia, Paus lelah. Bukan hanya secara fisik. Ia dijauhkan. Saya tidak tahu mengapa. Saat itu, bagi mereka yang paling dekat dengan situasi ini, sudah jelas. Ada sesuatu yang tidak beres, dan seseorang sedang mengambil keputusan atas namanya. Sementara dunia berdoa dan menunggu, Paus tetap berada di dalam, diam, tersembunyi. Tapi keheningan itu tidak akan berlangsung selamanya. Kardinal yang menghilang. Di antara mereka yang dulu berdiri paling dekat dengan Paus Fransiskus, hanya sedikit yang memiliki profil publik sekuat dan kemudian sehening. Kardinal Peter Turken, yang berasal dari Ghana, telah lama dipandang banyak orang sebagai masa depan gereja. Diangkat oleh Paus Yohanes Paulus II pada tahun 2003 dan kemudian dinaikkan derajatnya oleh Paus Benediktus XVI, ia naik pangkat dengan reputasi sebagai sosok cerdas, diplomatis, dan berkomitmen kuat pada keadilan sosial. Ketika Paus Fransiskus memulai masa kepausannya pada 2013, Turken menjadi salah satu kolaborator yang paling dipercaya, akhirnya menjabat sebagai Kepala Dikasteri Vatikan untuk promosi pembangunan manusia seutuhnya, peran yang menempatkannya di persimpangan etika, ekologi, dan jangkauan global. Turken sering menjadi wajah gereja dalam merespons isu-isu global seperti perubahan iklim, kemiskinan, dan migrasi. Ia berbicara di forum internasional, bertemu dengan para pemimpin dunia, dan membela visi Paus akan gereja yang penuh kasih dan terbuka keluar. Selama bertahun-tahun, ia dianggap tidak hanya berpengaruh, tetapi juga sebagai calon Paus di masa depan. Namun pada 2021, ia mengundurkan diri. Keputusan itu mengejutkan. Meski masa jabatannya secara teknis telah berakhir, Vatikan biasanya memperpanjang peran bagi mereka yang berkinerja baik. Turken mengajukan pengunduran dirinya, dan Paus Fransiskus menerimanya tanpa penjelasan publik. Dalam narasi resmi, itu digambarkan sebagai transisi biasa, tetapi di balik layar banyak yang bertanya-tanya. Mengapa salah satu sekutu paling menonjol, Paus memilih mundur? Turken sempat kembali ke Ghana, lalu menjalani kehidupan tenang di Roma. Ia tak lagi memberi wawancara, menolak berkomentar soal urusan Vatikan, dan terutama tak berkata apa-apa soal menurunnya kesehatan Paus Fransiskus meski mereka punya sejarah bersama. Ketika Fransiskus semakin sakit pada 2025, banyak yang berharap Turken akan muncul membawa dukungan, doa, atau refleksi. Namun, tak ada yang muncul. Bahkan ketika Paus dirawat di rumah sakit pada Februari dan Maret, Turken tetap diam. Saat berita kematian Fransiskus pecah pada 21 April, namanya tak muncul dalam pernyataan belasungkawa para tokoh gereja. Keheningan itu tidak luput dari perhatian. Di kalangan jurnalis Vatikan, ketidakhadirannya dianggap tak biasa. Seorang koresponden lama mencatat, ketika seseorang seperti Turken memilih untuk tidak bicara di saat seperti ini, itu berarti sesuatu. Pertanyaannya, apa? Selama bertahun-tahun, Turken dipandang bukan hanya sebagai sekutu Fransiskus, tetapi sebagai seseorang yang sangat selaras dengan nilai-nilainya. Keduanya berbagi komitmen pada keadilan lingkungan, mengangkat kaum miskin, dan meruntuhkan sekat-sekat dalam gereja. Jadi, mengapa ada jarak? Apakah ada sesuatu yang retak di antara mereka? Atau apakah Turken mundur karena melihat sesuatu yang tidak dilihat orang lain? Rumor pun beredar. Ada yang menyebut Turken tidak setuju dengan keputusan di balik layar soal perawatan Paus. Ada juga yang bilang dia frustrasi dengan semakin tidak transparannya Vatikan. Tak ada yang terkonfirmasi. Turken tidak berkata apa-apa. Tidak pada pers, tidak pada kolega. Bahkan secara pribadi menurut sumber yang mencoba menghubunginya. Lalu, hampir seminggu setelah kematian Paus Fransiskus, nama Turken muncul di daftar tamu misa memorial tertutup. Ia datang diam-diam, tak bicara pada wartawan, keluar lewat pintu samping. Baru beberapa hari kemudian ia akhirnya bicara. Bukan dalam konferensi pers, bukan lewat pernyataan resmi, tetapi dalam percakapan singkat yang direkam secara diam-diam dan mengguncang gereja hingga ke akarnya.
panggilan dokter. Ketika Paus Fransiskus dipulangkan dari Rumah Sakit Gemelli pada 23 Maret, itu digambarkan sebagai langkah positif. Vatikan menyatakan dengan jelas bahwa ia beristirahat dengan nyaman dan melanjutkan pemulihan di rumah. Namun, di balik pengumuman yang disusun dengan hati-hati itu, ada kebingungan di antara mereka yang mengenal kondisi Paus. Banyak yang melihat sendiri betapa rapuhnya ia. Staf menggambarkannya sebagai kelelahan, kesulitan bicara, dan menunjukkan tanda-tanda gangguan pernapasan yang terus berlanjut. Pertanyaan yang selama ini tak berani diucapkan kini mulai beredar secara pribadi. Siapa yang memutuskan memulangkannya? Dalam kebanyakan kasus rumah sakit, apalagi menyangkut pemimpin gereja Katolik, keputusan pulang biasanya melibatkan banyak pihak, dokter, perawat, pejabat Vatikan, bahkan Paus sendiri. Namun sumber-sumber mulai membisikkan sesuatu yang lebih sempit. Menurut seorang penghubung medis, keputusan keluar rumah sakit bukanlah hasil konsensus, tetapi tanda tangan. Tanda tangan itu diduga berasal dari seorang dokter senior yang baru ditugaskan membantu pemulihan pernapasannya. Dokter ini digambarkan sebagai efisien, sangat berkualifikasi, dan percaya diri. Beberapa bilang terlalu percaya diri. Staf di rumah sakit mengatakan dokter ini bersikeras bahwa Paus cukup stabil untuk pulang, bahwa ia akan lebih baik beristirahat di rumah, bahwa rawat inap lebih lama hanya akan memperburuk keadaan. Yang lain tidak yakin. Beberapa menyarankan setidaknya seminggu lagi pengawasan, tetapi mereka bukan pengambil keputusan. Satu sumber blak-blakan. Ada penolakan, tetapi dokter itu mengabaikannya. Dia berkata, Paus sadar, mengerti risikonya, dan dia menandatangani. Setelah itu, sunyi. Paus pulang diam-diam, tanpa kamera, tanpa foto di dalam mobil, tanpa lambaian tangan. Kepada peziarah, hanya iring-iringan mobil masuk ke Vatikan. Dan kemudian, tak ada lagi. Tidak ada penampilan publik, tidak ada pesan langsung, bahkan tidak ada video singkat yang sebelumnya rutin. Paus sepenuhnya tak terlihat sejak 23 Maret hingga 20 April, Minggu Paskah, saat ia muncul sekali lagi di jendela Basilika Santo Petrus. Bahkan momen itu pun menimbulkan kekhawatiran. Saksi mengatakan ia terlihat lemah, perlu dibantu ke jendela, dan kesulitan berbicara. Rasanya seperti menonton seseorang mengucapkan selamat tinggal, kata seorang pengamat. Namun tetap, tidak ada yang mempertanyakan keputusan untuk memulangkannya, setidaknya tidak secara publik. Turken memecah keheningan. Beberapa hari setelah pemakaman Paus, dalam percakapan tertutup dengan seorang jurnalis, Turken berkata pelan, dia yang membunuhnya. Kata-kata itu tak diteriakkan, tak dicuitkan, tak diumumkan dari mimbar. Namun ketika rekaman itu bocor, berita utama menulis sendiri. Kardinal Peter Turken akhirnya bicara soal Paus Fransiskus dan isinya mengejutkan. Tapi ini bukan serangan politik, bukan kemarahan, ini duka. Dia tak bermaksud, tapi dia tetap melakukannya, katanya. Dia menandatangani surat pulang. Dia bilang Paus akan pulih lebih baik di rumah. Kami sudah bilang Paus belum siap, tapi dia tetap memulangkannya. Menurut Turken, dan setidaknya 2 staf medis yang kemudian bicara secara anonim, ada perlawanan internal atas keputusan itu. Beberapa dokter meminta penundaan, 1 minggu lagi terapi oksigen, 1 putaran pengawasan lagi. Namun dokter itu bersikeras. Fransiskus sadar, dia ingin pulang, dia memberi lampu hijau. Turken menggambarkan momen itu dengan kejelasan brutal. Kami percaya padanya, kami semua awalnya percaya. Tapi dia hanya melihat protokol. Dia tak melihat manusianya, hanya catatannya. Dan saat dia menyadari, sudah terlambat. Rekaman itu singkat, kurang dari 5 menit, tapi dampaknya langsung terasa. Dalam hitungan jam, media di Eropa dan Amerika Latin memberitakannya. Jurnalis, Vatikan yang mengenal Turken selama puluhan tahun terkejut. Ia selalu berhati-hati, diplomatis, tak pernah sembrono dengan kata-katanya. Kalau ia bicara sejujur dan setegas ini, berarti ia sungguh-sungguh percaya. Di dalam kuria, reaksi bercampur. Ada yang bilang ucapan Turken melewati batas. Ada yang bilang itu sudah lama perlu dikatakan. Secara pribadi, beberapa kardinal menggemakan sentimen itu, bukan karena dendam, tapi karena duka.
Dia belum siap pergi, kata seorang kardinal. Kami semua melihatnya. Vatikan, di pihaknya, menolak mengomentari kutipan itu secara langsung. Juru bicara hanya mengatakan bahwa Paus dikelilingi profesional medis yang kompeten dan mendapat perawatan terbaik. Tidak ada menyebut nama Turken, tidak ada menyebut dokter itu. Di antara umat reaksinya pun terbagi. Ada yang menyalakan lilin dan memuji keteguhan Fransiskus hingga akhir. Ada juga yang mulai bertanya lebih keras. Apakah dia siap pergi? Apakah dia dipaksa? Apakah ada yang benar-benar mendengarkannya di hari-hari terakhirnya? Tak ada jawaban pasti. Mungkin tak akan pernah ada. Tapi satu hal tetap tinggal. Pada akhirnya, bukan pertempuran politik atau perselisihan doktrin yang mengguncang gereja setelah kematian Paus Fransiskus. Itu adalah kalimat pelan, penilaian yang berbisik dari seorang pria yang selama ini diam hingga tak mampu lagi diam. Dia membunuhnya, bukan dengan kebencian, bukan dengan kekejaman, tapi dengan keputusan. Pilihan yang dibuat di balik pintu, ditandatangani dengan tinta, dan dilaksanakan tanpa pembatalan. Dan kini gereja hidup dengan gema itu. Apakah itu tindakan kasih atau keputusan yang mengakhiri segalanya terlalu cepat? Dan jika bahkan seorang paus tak terlindungi dari itu, siapa yang terlindungi? Beritahu pendapat Anda di kolom komentar dan jangan lupa subscribe saluran kami untuk konten lainnya. Jika Anda menyukai video ini, beri like. Sampai jumpa di video berikutnya.